Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Ini merupakan tanaman cabai rawit Ori 212 dan merupakan tanaman cabai di lahan yang kedua. Pertumbuhan tanaman cabainya cukup subur, sehat, dan berbuah lebat. Ada beberapa teknik perawatan yang dilakukan agar tanaman bisa menghasilkan, yaitu tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini. Teknik yang pertama yang kita lakukan, khususnya sekarang ini, kita mengetahui bahwa setiap daerah, setiap wilayah ataupun provinsi ataupun desa, memang cuacanya tidak selalu sama. Tetapi di tempat kita ini sekarang mengalami kekeringan yang luar biasa. Jadi sangat susah sekali untuk mendapatkan air. Karena tempat ini merupakan ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Jadi kelemahan menanam cabai di ketinggian 1000 meter ini adalah khususnya di musim kemarau, jadi air sangat susah dibanding dengan dataran rendah. Kalau dataran rendah ada irigasi, tetapi di sini kita tidak ada irigasi sama sekali. Kita menanam cabai mengandalkan dengan air hujan. Nah, untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat, teknik pertama yang kita lakukan khususnya di musim kemarau seperti saat ini adalah kita melakukan penyiraman dengan teknik pemberian nutrisi. Artinya seperti ini, penyiraman yang kita lakukan dengan air, kita langsung gabung dengan nutrisi. Dan dengan demikian, secara otomatis kita menyiram dan juga menyehatkan tanaman karena memberi asupan unsur hara melalui nutrisi itu. Jadi, dengan demikian maka tanaman bisa bertahan hidup, bahkan bisa subur dan berbuah lebat. Nah, nutrisi yang kita gunakan pada minggu sebelumnya atau 7 hari sebelumnya, kita juga sudah melakukan yang namanya pengocoran dengan asam amino dan fosfat cair. Asam amino yang kita gunakan adalah mereknya Vigorin, sedangkan fosfat cair mereknya adalah Mordenpul. Ini sangat bagus sekali, yaitu pupuk organik cair juga sebagai suplemen tanaman. Ini berfungsi khususnya asam amino, yaitu pupuk organik cair ini untuk menyuburkan tanaman. Sedangkan fosfat cair ini sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan bunga, pertumbuhan tunas, maupun agar akar tanaman itu lebih cepat, lebih berkembang, masuk lebih dalam ke dalam tanah itu sendiri. Jadi dengan demikian, otomatis tanaman itu lebih sehat. Jadi kalau tanaman sehat secara otomatis pasti subur dan bisa menghasilkan buah yang super lebat. Itulah teknik yang pertama yang kita lakukan, melalui pengocoran asam amino dan fosfat cair. Sedangkan teknik yang kedua kita lakukan adalah melakukan pengocoran dengan air, kita campur juga dengan nutrisi. Karena ini di fase pembuahan atau generatif, nutrisi yang kita gunakan adalah juga kalsium dan boron. Jadi pada sebelumnya atau minggu sebelumnya kita menggunakan pupuk organik cair dan suplemen tanaman yaitu asam amino dan fosfat cair, sedangkan nutrisi berikutnya, 1 minggu berikutnya atau 7 hari berikutnya kita menggunakan pengocoran air dicampur nutrisi yaitu kalsium dan boron. Ini sangat penting sekali kalsium dan boron ini. Karena apalagi musim kemarau atau musim panas seperti ini, jadi unsur kalsium ini sangat berperan penting agar bunga dan buah tidak rontok, agar daun tanaman tidak menjadi kuning, agar buah cabai ini lebih tahan daripada serangan yang namanya antranoksa atau patek, dan juga agar batang tanaman ini lebih kokoh, lebih kuat daripada serangan jamur ataupun patogen lainnya. Karena kalau tidak kita memberikan kalsium, khususnya di fase generatif ini, maka secara otomatis tanaman cabai itu akan sangat mudah diserang oleh namanya jamur. Nah, pada hari ini kita sekarang melakukan pemanenan yang kedua kalinya, kawan-kawan. Kemarin atau minggu sebelumnya setelah kita melakukan pengocoran dengan asam amino, fosfat cair, dan melakukan juga pengocoran dengan kalsium dan boron, kita sekarang ini melakukan pemanenan yang kedua. Pemanenan yang pertama, kita mendapatkan hasil kurang lebih 13 kilo dengan populasi tanaman kurang lebih 1000 pohon dan mendapatkan harga kurang lebih 17.000. Masih cukup murah di tempat kita ini, kawan-kawan. Dan sekarang di pemetikan yang kedua,
kita belum tahu mendapatkan berapa. Nanti kita akan lihat kawan-kawan. Mudah-mudahan lebih daripada pemanenan yang pertama. Nah, yang terpenting seperti saya sampaikan, jika kita melakukan sistem yaitu pengocoran dengan asam amino, pengocoran dengan digabung maksud saya dengan fosfat cair, maka tanaman akan semakin subur, semakin sehat. Karena apa? Fosfat cair ini seperti tadi saya katakan sangat penting, berperan penting khususnya untuk memacu perakaran, memacu pertumbuhan tunas dan bunga. Begitu juga asam amino berperan penting untuk kesuburan tanaman, untuk memenuhi daripada unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Begitu juga dengan unsur boron ini dan kalsium, seperti yang saya sampaikan, sangat penting sekali untuk ketahanan imun tanaman. Sama seperti manusia, kalau imun itu sudah kuat, secara otomatis sangat susah untuk diserang yang namanya penyakit. Begitu juga dengan tanaman. Nah, inilah kondisi tanaman walaupun di musim sekarang ini kemarau yang luar biasa di tempat kita ini, lahan sangat kering, tetapi tanaman tetap tumbuh subur dan berbuah lebat. Bahkan buahnya sangat mengkilat seperti ini. Luar biasa bagus buahnya dan bobotnya sangat berat sekali. Inilah keuntungan kalau kita sering melakukan pengocoran dengan menggunakan kalsium dan boron. Jadi buahnya berat, mengkilat dan kental. Jadi lebih menguntungkan. Nah, selain daripada kita melakukan yang namanya pengocoran dengan asam amino dicampur dengan fosfat cair, selain juga melakukan pengocoran minggu berikutnya dengan kalsium dan boron, kita juga melakukan penyeperian dengan insektisida, fungisida ditambah dengan suplemen tanaman atau nutrisi. Nah, insektisida yang kita gunakan biasa menggunakan bahan aktif abamectin untuk pencegahan keriting daun, di rolling dengan biasanya dengan Pegasus, Summit, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan fungisida, kita selalu melakukan perollingan. Biasa yang kita gunakan adalah bahan aktif mancozeb dicampur kabriotop, bisa di rolling dengan bahan aktif yang lainnya seperti bahan aktif metalaxyl dan lain sebagainya. Sedangkan nutrisi untuk spray yang kita gunakan selalu mengandung unsur kalium, fosfat, dan boron. Ini sangat berperan penting. Mengapa saya memakai unsur kalium, fosfat, dan boron? Walaupun di pengocoran kita menggunakan unsur kalsium dan boron. Jadi secara otomatis kalium ada, kalsiumnya juga ada, boronnya juga ada. Jadi fosfatnya juga ada. Itu menjadi tanaman lebih sempurna, lebih kokoh, lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, khususnya penyakit buah yaitu patek. Ini sangat penting sekali di fase-fase generatif seperti ini. Nah, unsur kalium, fosfat, dan boron yang biasa kita gunakan adalah kalinet. Tetapi selain kalinet ada sebenarnya obat-obatan yang lain kawan-kawan. Nah, untuk pemanenan yang kedua ini, kita mendapatkan kurang lebih 27 kilo kawan-kawan dengan harga 17.000. Inilah keuntungan kita melakukan perawatan seperti tadi yang saya sampaikan, sehingga hasilnya bisa maksimal di pembuahan seperti ini. Jadi buah menjadi keras, bobotnya menjadi berat, dan mengkilat. Nah, semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan sebagai pengalaman dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.